kontrak dengan main kontraktor, owner kontrak dengan konsultan lain, dan seterusnya. Jadi tidak ada kontrak antara konsultan perencana dengan konsultan QS. Tidak ada kontrak antara manajemen konstruksi dengan main kontraktor. Kontraknya adalah dengan owner, itu namanya hubungan kontraktual. Subkontraktor, subkontraktor, kontraknya dengan main kontraktor. Nanti perhatikan gambar ini juga tidak tepat ya, karena kontrak adalah hubungan dua pihak. Ini namanya hubungan kontraktual. Terus bagaimana hubungan antara konsultan perencana dengan manajemen konstruksi, konsultan perencana dengan konsultan quantity surveying, surveyor? Ini hubungan koordinasi, gitu. Jadi ini hubungan koordinasi. Koordinasi itu sebenarnya bukan dengan owner saja. Kalau dengan owner pasti koordinasi. Karena apa? Karena ada kontrak. Hubungan koordinasi ini antara manajemen konstruksi dengan main kontraktor, perencana dengan manajemen konstruksi itu adalah koordinasi. Kalau ini hubungan kontraktual, ya, kontrak begitu. Jadi koordinasi seperti ini. Ini betul. Jadi yang tidak ada kontrak koordinasi. Jadi selalu ada pasti konsultan MK dengan main kontraktor. Ada koordinasi. Kalau owner dengan main kontraktor pasti ada perintah dan koordinasi. Karena kontraknya semua dari owner. Kecuali subkontraktor. Subkontraktor ini kontraknya bisa dengan main kontraktor begitu ya. Ini profil PP, kontraktor kerjanya apa saja. Nah, ini di bab 2, di bab 2 nanti secara umum ini ya generik yang saya review saja. Di bab 2 ini adalah menjelaskan bagaimana proyeknya. Harus bisa menggambarkan proyeknya. Harus bisa menceritakan proyeknya. Maka kalau gedung biasanya harus ada gambar denah, tampak, dan potongan. Denah, PP. Ya. Kemudian ada inovasi. Jadi misalkan ada perubahan-perubahan. Waste yang minimal. Kemudian pemeliharaan lebih murah. Misalkan untuk fasad dinding luar itu sudah biasa sekarang tidak menggunakan plasteran, tidak menggunakan bata, tapi digunakan precast, beton pracetak ya, beton pracetak gitu. Contoh-contoh ya. Ini bagaimana struktur organisasi. Struktur organisasi harus jelas. Apakah struktur organisasi proyek? Apakah struktur organisasi kontraktor? Apakah struktur organisasi konsultan begitu. Jadi kalau struktur organisasi proyek tentunya nanti ada owner, ada kontraktor, ada subkontraktor begitu ya. Ya. Nama orang tidak penting. Yang penting adalah isi konten dengan tugasnya. Jadi contohnya ini tentunya untuk kontraktor ya, untuk kontraktor itu ada site engineering manager. Di sana ada QS, ada engineering MEP, logistik, peralatan, drafter dan sebagainya. Kemudian ada job desk. Jadi nanti kalau dilaporkan singkat saja, jangan mengambil dari internet, malah tidak nyambung nanti ya, malah minus nilainya. Oke, ini contoh-contoh saja. Ini contoh pelaksanaan. Lihat nih skopnya. Kalau bor pile, fondasi struktur bawah, pengeboran, ada bentonet, ada pembesian, pengecoran, pembuangan lumpur, ada timbunan tanah kembali. Kalau fondasi raf, ada galian, lantai kerja, begisting bataku, pembesian, pengecoran. Kalau lantai, pekerjaan skrip, pelapis lantai, kemudian ada nut atau grouting, kemudian ada skirting, plain, kalau MEP. Nah, silakan nanti membuat di bab 3 itu pelaksanaan. Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh saja. Pekerjaan struktur, ada fondasi dalam, dinding penahan tanah, ada galian tanah, dan seterusnya. Di kiri ada ini. Ya. Ada ground anchor, atau nail land, soil nail, ada juga ground anchor, ada diafragma, ada diafragma. Ini pekerjaan struktur bawah. Ini fondasi, rough foundation, rough ini sebelah bawah ini, rakit. Kemudian yang atas adalah pile cap dengan pile foundation yang panjang ya. Seperti itu.
kemudian ada sebuah struktur, kemudian ada kolom, ya, kemudian ada shear wall, di mana shear wall-nya, kemudian ada core wall, ya. Ini tadi adalah bagaimana menjelaskan proyek Anda. Proyek PKL-nya seperti apa? Teknis, ya. Sehingga nanti yang membaca tahu, seperti membaca katalog. Ini datanya seperti ini ya, data-data. Ini sebenarnya kurang jelas juga. K1 sebelah mana, K1A sebelah mana. Tapi ini dirangkum ini ya, dirangkum. Tapi ini cukup memadai ya. Misalkan ada struktur vertikal, itu kolom misalkan. Shear wall kolom dari lantai B2 sampai lantai 8 itu berapa mutunya? Mutu betonnya. FC prime 55 megapascal. Ini kandungan betonnya ada fly ash. Tambahan informasi saja ini. Nah, ternyata kelihatan di sini paling bawah mutu betonnya paling tinggi, sampai ke atap itu lebih rendah karena bebannya kan lebih besar ya untuk yang di bawah begitu. Kalau struktur horizontal itu ada lantai, kemudian ada balok dari 40 saja, 40 sampai 25 sampai atap, struktur horizontal. Jadi tentunya akan lebih kuat struktur vertikal. Kolom kuat, balok lemah. Terus ini schedule dimensi untuk kolom. Tapi nanti jelaskan kolomnya sebelah mana. Ini ringkasan saja bagaimana cara menuliskan spesifikasi. Tentunya nanti juga harus bisa menjelaskan apa sih artinya FC aksen 40 megapascal. Kalau K sekian artinya juga apa? Saya berkali-kali menyampaikan uh, harus tahu arti notasi kode mutu seperti ini ya. Ini contoh pekerjaan lingkupnya, bagaimana Anda untuk menentukan isinya apa saja, urutannya seperti ini. Ini dikelompokkan struktur, dikelompokkan arsitektur, dikelompokkan MEP. Biasanya seperti ini. Makanya nanti di gambar, jenis gambar, itu ada gambar arsitektur, struktur, MEP, begitu. Ada jenis-jenis gambarnya. Ini contoh sekuen urutan pelaksanaan pekerjaan, fondasi, dinding penahan tanah, galian, ground anchor, dewatering, kemudian mass concrete kalau dicor. Kemudian ini detailnya. Ini contoh bagaimana menyajikan yang singkat. Nanti tuliskan dalam laporan, sesuaikan dengan kontennya. Jangan sampai nanti Anda tidak melihat fondasi, struktur bawah, sudah masuk, Anda masuk ke proyek, ke site, sudah lantai ke-10, Anda cerita fondasi, pasti nggak lengkap gitu ya. Sebagai tambahan, boleh juga fondasinya tipenya apa. Kemudian segmen urutan pekerjaan seperti ini. Tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, tahap 3, 4 apa. Ya. Oke. Ini contoh-contoh progres. Contoh progres. Jadi kelihatan full gitu ya, seluruhnya. Kelihatan dari satu titik. Ini dilihat di foto dari atap. Lihat kuncinya atap sini. Kemudian berkembang seperti ini. Juni ini atapnya seperti ini. Jadi di foto dari titik yang sama, hampir sama begitu. Ini 6 Desember. Oke. Kemudian segmen pekerjaannya, urutan pelaksanaan, segmen pekerjaan. Ini MEP. Anda tahu nggak riser itu apa? Riser apa? Riser electrical, riser hidran, kemudian main line air bersih, instalasi unit pumping air kotor, main main line sprinkler box hidran ya. Ini harus tahu artinya. Riser itu pipa utama pensuplai biasanya dari bawah ke atas. Riser mensuplai. Misalkan air dari ground water tank ke roof water tank begitu. Ada pipa risernya. Oke, itu gambaran singkat ya. Tentunya dari proyek-proyek tadi tentunya akan berkaitan dengan K3 juga. K3. Perhatikan kalau Anda menjelaskan di lantai sekian, kolom balok pelat di lantai 30 misalkan. Betonnya itu dari bawah. Kalau ini struktur beton. Apakah dipompa ke atas? Apakah menggunakan lift? Bucket lift yang tarik ke atas. Jadi tidak serta-merta
dicor, dituangkan, dipadatkan, nggak bisa. Karena kan beda nih, lantai 12 dengan lantai 35 akan berbeda. Effortnya juga berbeda. Lantai 3 juga berbeda, gitu ya. Nah ini tadi, ini adalah dinding, fasad. Fasad itu muka ya, face, fasad, dinding luar, fasad. Itu sudah menggunakan precast concrete. Precast concrete, beton pracetak. Jadi dicetak, prefabrikasi, kemudian tempel-tempel saja. Ini menggunakan crane, lift barang nih ya, pakai crane seperti itu. Nah, ini gambaran-gambarannya lengkap. Oke, itu selingan saja sambil menunggu tadi. Ada komentar? Jadi nanti kalau membuat laporan PKL harus substantif. Jangan pindah sana, pindah sini dari internet. Tugas kontraktor adalah tugas ini apa tugas tampil di internet. Jangan ya, jangan. Singkat saja. Terus nanti menempel gambar yang bukan ada di proyek. Misalkan mobil mobil molen digunakan. Anda lupa foto, ngambil di internet. Beda ternyata. Jadi lebih baik data utama itu dari proyek. Data utama dari proyeknya. Ya demikian, ada komentar? Silakan ya. Kalau ada komentar silakan. Belum ada, Pak. Oke, tambahan informasi saja itu ya. Amanda ada, Amanda, Amira, Ada Pak. Amanda Hadir ada, Pak. Amira hadir, Elvira, Saskia. Halo Elvira, apakah sudah nyambung? Muhammad Putra, Rizky Maulana, Muhammad Putra Putra umroh, Pak. izin Pak lagi umroh. Muhammad Putra ada ya? Muhammad Putra ada. Izin Tunggu, Pak, izin. Izin, Pak. siapa? Umroh. Putra. Muhammad Putra. Oke. Kalau Elvira, Aduh, kurang tahu, Pak. nggak tahu ya. Oke, ini yang bukan 6 orang yang di site itu masih PKL bukan ya? Rizky, Rizky. Rizky izin Pak. Oh, udah berangkat ya, Udah Pak. Rizky. Berangkatnya kan Kamis ya ke Belanda. Itu sama-sama yang dari TPJJ itu ya. Ya, Rizky. Ainun. Siapa namanya itu? Ania sama Ania ya. Oke. Teddy. Ada Teddy Rustandi ya? Teddy, Teddy Rustiandi. Tadi izin telat Pak. Lagi perjalanan pulang ke Ciwidey. Oke. Teddy ya. Oke. Ya. Tadi berapa jumlahnya satu kelas? 2 Dua. 29. 29 ya. Oke, ini yang belum bergabung 2 orang ya, 2 orang. Yang umroh tadi sudah ya? Umroh, kemudian iya 2 orang, 3 orang. Oke, kemudian SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Itu sistem manajemennya, itu hanya manajemen saja. Tetapi nanti mengandung substansi isi teknis. Mengandung isi substansi teknis. Karena ini di tempat kuliah, jadi berbeda dengan teknis. Jadi kalau saya memberikan pelatihan, misalkan pelatihan untuk sertifikasi, itu materinya beda ya. Kalau materi, kalau
Bentar. Ya, jadi kalau verifikasi itu materi pelatihannya nanti template-nya strukturnya sesuai dengan standar kompetensi kerja SKKNI ya. Kalau di kita di akademis itu lebih luas lagi. Semoga ini materinya dari PU, dari pembekalan PU. Jadi hampir sama lah untuk politeknik ya. Sistem manajemen keselamatan konstruksi KG 2 K 21 KG 3005. Oke. Oke. Ini bisa dilihat ya? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi ada beberapa modul topik. Idealnya per topik, per modul itu ada 1 minggu ya. Tapi kita kebanyakan materi nanti sehingga ada beberapa yang harus pelajari sendiri. 21 KG 3005 ini kodenya ini ya. 3005. Oke. Nah, kita ada beberapa modul. M01 itu artinya modul 01 atau minggu 01, M02 minggu 02 atau modul 02. Tapi kita kurang dari 10 minggu ya. Kurang dari 11 minggu. Makanya kita atur nanti, kita padatkan. Ya. Jadi ada kebijakan pemerintah. Ini bisa kelihatan ya. Ada kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Kemudian yang kedua itu adalah peraturan-peraturan
atau peraturan perundang-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi. Kemudian di M03 Minggu 3 ini tentang Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 pada bulan Desember 2021 tentang SMKK. Pada awal tahun 2022 itu mewajibkan semua kontraktor untuk menerapkan SMKK. Padahal SMK itu apa? Kalau saya tanyakan pada waktu PKL yang lalu atau sekarang sedang berjalan itu, apakah ada dokumen SMKK di tempat Anda praktek kerja lapangan? Barangkali ada yang menemukan ada dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi atau parsialnya, safety plan. Nah, ada? Silakan jawab kalau ada. Kalau saya tidak, Pak. Ya ada ya. Oke. Barusan jawab siapa? Ahmad, Pak. Yang jawab barusan Saha Ahmad, Pak. Ahmad. Oke, Ahmad. Thank you. Kemudian ada penjaminan mutu dan pengendalian mutu. Kemudian ada penerapan keselamatan konstruksi pada pengadaan jasa konstruksi. Ada syaratnya ini untuk pelelangan. Kemudian dasar-dasar keselamatan konstruksi. Di sini nanti ada APD juga. Kemudian ada manajemen lingkungan, kesehatan, dan higien. Penanggulangan keadaan darurat pada pekerjaan konstruksi. Rancangan konseptual SMKK, ada RKK penawaran, ada RKK pengawasan, ada RKK pelaksanaan dari peraturan menteri. Kemudian ada studi kasusnya. Nah, ini paket yang agak lengkap bagaimana tentang K3 itu. Paket tentang K3. Ini tiap minggu, tiap modul. Jadi ini kita padatkan menjadi 9 minggu saja maksimum nanti. Anda bisa berhitung. Jadi misalkan nanti ada minggu yang blok untuk seminar PKL, tetap pada materinya, belajar sendiri nanti, membaca peraturan misalkan ya. Oke. Kemudian untuk asesmen dan evaluasi, itu ada nilai akhir itu sama dengan tugas dan UTS. Gabungan antara tugas dan UTS. Itu disebut sebagai ETS, evaluasi tengah semester. Plus tugas dan UAS, disebut evaluasi akhir semester, EAS. Nanti ada nilai akhir, mungkin 50%, 50%, atau tugas sepertiga, UTS sepertiga, UAS sepertiga, begitu nanti. Itu asesmen dan evaluasi. Ini paketnya, silabusnya ini, ya, silabusnya ini. Modul 1, kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Ada 4 pertanyaan nanti ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Dirangkum nih, apa sih kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi? Pertanyaan 1. Pertanyaan 2, jelaskan secara ringkas sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi kalau ada mata kuliah SMKK, itu apa sih SMKK? Jelaskan dengan ringkas, satu alatnya saja. Yang ketiga, bisa menerangkan, menjelaskan kepada saya, kepada kita, kepada kelas, bagaimana situasi dan kondisi keselamatan konstruksi di Indonesia sekarang. Yang keempat, aturan apa saja, peraturan perundang-undangan apa saja yang mengikat penyelenggaraan pelaksanaan keselamatan konstruksi di tempat kerja. Apa saja sih? Nah, itu pertanyaan untuk minggu pertama M1. Ada 4 soal tadi. Mengapa ada 4 soal? Karena tujuannya itu. Tujuan pertama kan mampu menjelaskan kebijakan pemerintah tentang
keselamatan konstruksi. Sehingga tadi pertanyaannya yang saya sampaikan tadi. Nomor 2 ada pertanyaan, nomor 3 ada pertanyaan, nomor 4 ada pertanyaan, nomor 4. Ya. Jadi kalau nanti sudah bisa menjawab, M01 tercapai tujuannya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke 01 ya. Kita masuk ke M01, kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Nomor 1. Untuk kurang lebih TKG. TKG. KGE. KG. Itu singkatannya juga nggak konsisten, namanya beda-beda. TKG, KGE. Sebenarnya sama dengan MIS ya. Jadi ada sistem informasi manajemen akademik itu digunakan saja seperti itu. Sumbernya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Oke. Nah, ini outline-nya, latar belakang, kemudian strategi mengatasi masalah keselamatan konstruksi. Gimana strateginya ini? Strategi mengatasi permasalahan keselamatan konstruksi. Apa saja kebijakan dan komitmen Komite Keselamatan Konstruksi Peningkatan Kualitas SDM, Action Plan, SMKK. Ada action plan dan ada plan, ada action. Ada action plan dan ada action. Karena kemarin masa pandemi ya penerapan SMKK pada masa pandemi. Tapi hampir usai ini ya pandemi. Hampir usai pandemi. Suara saya jelas ya, keterima ya? Jelas, Pak. Jelas. Ini saya agak teriak sedikit karena ini kadang-kadang putus ini mic saya ini. Headphone. Oke. Headphone-nya ada putus-putus. Oke. Latar belakang 01. Latar belakangnya apa sih? Nah, ini ada diagram Venn. Ada overlapping begitu ya. Bagaimana peraturan perundang-undangannya ini? Jadi yang K3 ini adalah kesehatan dan keselamatan konstruksi. Yang keempat, ini standar keempat, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Lain profesor ya, profesor gitu pun. Right. Kemudian yang berikutnya keselamatan konstruksi. Dan yang melingkupi semua itu namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi kalau SMKK nanti ada tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada standar keempat. Ada K3, standar keempat, dan ada keselamatan konstruksi. Ini adalah hubungan diagram Venn overlapping untuk peraturan dan perundang-undangnya tentang SMKK. Jadi kalau kita bicara SMKK, ya ada keselamatan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, ada standar keempat begitu. Ini penjelasan yang mudah. Jadi sebelah kiri ini ada yang menjamin. Kemudian objeknya siapa? Bagaimana pencegahannya? Kemudian metodenya bagaimana? Metode pencegahannya. Jadi ada sistem manajemen keselamatan konstruksi. Itu ada 4 standar. Ada 4 standar. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nih, 4 ini ya, keempat ini. Keberlanjutan. Kontennya apa? Untuk menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Untuk menjamin keselamatan kesehatan kerja. Untuk menjamin keselamatan publik. Dan untuk menjamin keselamatan lingkungan. Kemudian yang 4 kotak ini objeknya apa?
Ya, kalau untuk keselamatan teknik konstruksi, objeknya adalah bangunan atau aset konstruksi, peralatan, dan material. Kalau untuk kotak yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja adalah objeknya pemilik, pemberi pekerjaan, tenaga kerja konstruksi, pemasok, tamu, sub penyedia jasa. Objeknya adalah ini, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kotak yang ketiga, keselamatan publik, ya tentu masyarakat ini, masyarakat sekitar proyek, masyarakat sekitar proyek, atau yang terpapar karena proyek. Gitu. Yang keempat, kotak keempat, keselamatan lingkungan, lingkungan kerja, lingkungan yang terdampak proyek, lingkungan alam, dan lingkungan terbangun. Ya. Semuanya ini tujuannya adalah untuk mencegah keselamatan, mencegah kecelakaan, meningkatkan keselamatan, mencegah kecelakaan konstruksi. Kuning ini. Metodenya apa yang digunakan? Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang. Kemudian prosedur kerja aman, analisis keselamatan konstruksi, rencana keselamatan konstruksi, rencana mutu pekerjaan konstruksi, rencana kerja, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, program mutu, dan rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Ini adalah sistem manajemennya, metode yang digunakan. Metode untuk pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan kecelakaan kerja. Begitu. SMKK ini suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kotak hijau yang besar ini, itu adalah SMKK. Kemudian dasarnya apa? Di dalamnya ada peraturan menteri, ada PP peraturan pemerintah, ada Perpres peraturan presiden dalam SMKK ini. Ada spek teknis dari SNI. Ada SOP, ada pedoman. Kalau pedoman PU itu kan NSOP. Norma standar operasi P. NSOP. Kemudian ada SMK 3, ada RKK, ada konseptual SMKK, SMM ada PMPM, RPMK, program mutu, RPM, RM, LLP apa, ada SML, RKPPL apa, ada SML, begitu. Ya. Ini peraturannya di sebelah kanan ini. Nanti saya bagi ya PDF ini ya. Saya bagi. SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja, RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi, SMM, Sistem Pendidikan dan seterusnya. Kemudian ada PP, ada Perpres, ada Permen. Ini adalah Perpres Permennya. Barangkali ada yang tahu Undang-Undang Keselamatan Kerja? Undang-Undang nomor berapa, tahun berapa? Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. (2003) bukan, Pak? Undang-Undang 1 tahun 70. Oh, udah tua kan ya? Undang-Undang 1 tahun 70. Tentang keselamatan kerja. Udah tua, tapi itu dirujuk sampai sekarang. Ini ada gambar ekstrim ini ya, banyak dijumpai ini. Latar belakang budaya keselamatan, perbedaan dulu dan sekarang. Ini ekstrim orang bekerja tapi tanpa pengaman. Penggunaan APD, tidak ada APD seperti ini. Ini editan rekayasa fotografi. Tapi ada yang betul juga,
Ini Waldorf Service reaches new heights. Tahun 30 sebelah kanan nih. Nah, kalau sekarang bandingkan APD. Ini bandingkan ini APD. Ini APD. Alat pelindung diri. Ada alat pelindung kerja, ada alat pelindung diri. Kalau mau deskripsikan alat pelindung diri itu diurutkan dari kepala sampai kaki atau kaki ke atas gitu. Ada helm. Helm supaya bekerja dengan baik harus ada tali dagunya. Jadi helm harus ada tali. Helm motor harus diklik, cairnya diklik. Kalau helm kerja harus ada tali dagu, string, ada tali dagu gunakan. Ini perbedaan demikian, gambar ekstrim. Jadi yang bawah ini adalah sekarang, yang di atas adalah dulu, begitu. Kira-kira begitu ya, setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa. Ini juga bahaya. Yang penggunaan APD di masa sekarang itu juga bahaya. Ini harusnya pakai juga full body harness. Gambar-gambar ekstrim, dulu dan sekarang. Tapi sekarang masih terjadi ini. Di Kuningan dulu, di lantai 5, masih terjadi seperti ini. Ya, lihat orang kerja ini, dulu dan sekarang. Ya, ini pasti dulu, sekarang nggak berani gini. Tidak boleh. Jadi bagaimana realisasi pelaksanaan di lapangan seperti ini? Sebutkan gambar ini potensi bahaya. Satu apa? Potensi bahaya. Satu apa? Jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Ya, ayo lebih spesifik. Tidak menggunakan full body harness, Pak. Ya, jadi banyak sekali ya. Pertama, yang jatuh helmnya bisa jatuhnya helm menimbulkan biaya, bahaya. Helmnya jatuh. Terus orangnya jatuh pasti. Terus materialnya Jatuh banyak, juga. itu bahaya itu kan. Jadi mesin pembunuh itu kalau misalkan jatuh, ya kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Jadi bisa mendeskripsikan. Nanti juga setelah melihat proyek, misalkan ada galian fondasi, Anda harus bisa mendeskripsikan potensi bahayanya apa. Ingat, potensi bahayanya apa. Yang pertama itu. Yang kedua, frekuensinya. Apakah itu pasti terjadi, sering terjadi, kadang-kadang terjadi, atau selalu terjadi. Jadi frekuensi, kekerapan. Selain jenis, kekerapan. Kemudian potensi korban. Nanti ada risiko. Kekerapannya apa, kemudian jenisnya apa, dikalikan dengan angka-angka nanti, sehingga nanti bisa kita evaluasi bagaimana risiko keselamatan konstruksinya. Begitu. Oke, ini kasus-kasus kecelakaan kerja ini statistik saya. Informasi saja sebagai gambaran ya. Informasi sebagai gambaran itu bisa dibaca. Jadi kasus kecelakaan kerja pada kasus konstruksi. Dua ribu enam belas turun 4%.
kecelakaan lalu lintas dalam area kerja, di luar area kerja. Ini sumbernya BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Cukup banyak nih, tapi ini data lama ini ya, data lama. Anda bisa kumpulkan data baru nanti. Kebijakan PUPR terkait SMKK. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 2021. Peraturan Pemerintah 16 2021, 14 16. Yang penting ini pada pasal 841 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. SMKK memenuhi standar keempat, itu ini. Itu PP 14. PP 16 menyatakan bahwa setiap pengguna jasa, penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Kemudian harus memenuhi standar keempat juga. Nah, khusus nanti ada Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, akhir tahun 2021 yang lalu tentang pedoman SMKK. Nah, ini merupakan bahasan nanti. Ini sepertinya wajib ini ya. Wajib, wajib, wajib. PUPR nomor 10 tahun 2021. Lampirannya banyak, nanti Anda kerjakan ya. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa sistem SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi itu untuk orangnya, untuk bahannya, untuk alatnya juga. Keselamatan konstruksi. Ingat, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Tentang pedoman SMKK. Contohnya ini. Jadi seorang petugas keselamatan konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi. Harus memiliki sertifikat kompetensi. Yaitu sama dengan orang kalau mengendarai sepeda motor harus punya SIM. SIM C. Khusus untuk K3 ini ada tenaga ahli utama, madya, dan muda. Ada 3 ya. Tapi kalau umum tidak, hanya tenaga ahli saja. Tenaga ahli K3 umum. Begitu. Ini jumlah petugas K3. Jumlah petugas K3 konstruksi per balai jasa. Jumlahnya sekian, sekian, sekian. Ini yang memiliki sertifikat keahlian, sertifikat kompetensi K3. Yang memiliki keahlian. Ini data 31 Januari 2020. Seperti ini datanya. Informasi saja ini. Informasi. Ini juga informasi. Informasi. Jumlahnya berapa total? 8.928. Ini juga informasi. Jumlah petugas K3 konstruksi per provinsi. Jawa Barat ya 303. DKI banyak 1.000. Oke. Semua total 15.520. Oke, ini informasi juga ya, informasi, data. Informasi, data. Ini jumlah ahli K3. Ahli 3 konstruksi per provinsi. Ahli muda, ahli madya, ahli utama. Jadi utama, madya, dan muda. Ada 3 grade, 3 kelas. Ini proporsi tenaga kerja konstruksi ya. Jadi yang merah ini SMA ke atas, batas SMA. Yang bawah adalah SMA ke bawah. Ini jumlah orangnya. Ini berdasarkan jumlah sertifikat yang diterbitkan. Informasi saja ini. Informasi.
Ini juga informasi data Asosiasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. LSP itu adanya di BNSP. LSP. Jumlahnya tahu. Kemudian tingkat pendidikan ada juga. Minimal SMA, minimal SMP, minimal SD. Ya, itu tentang asosiasi profesi, lembaga sertifikasi. Ini juga data. Data ini menunjukkan total rasio biaya keselamatan. Jadi dari low ke high. Kemudian total rasio biaya kecelakaan. TKR ini. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam K3 memberikan nilai keselamatan yang tinggi. Tapi jika dengan biaya berlebihan akan membuat investasi tersebut secara ekonomis tidak layak atau tidak efektif. Safety levelnya ada di tengah ini. Intinya begitu. Dampak positif antara pemenuhan standar keempat pada sektor konstruksi. Jadi kalau sektor konstruksi itu menerapkan standar keempat tadi, maka ini berdasarkan survei Safety Management and Construction Industry, tidak di Indonesia, 66% meningkatkan kualitas proyek, 82% meningkatkan nama baik perusahaan, kemudian 73% meningkatkan ROI, Return of Investment Proyek. 73% menurunkan biaya proyek dan 50% mempercepat jadwal proyek begitu. Ini adalah dampaknya, dampak positif. Ini dampak negatif, bagaimana yang terjadi pada subjek tenaga kerja, masyarakat, proyek, dan perusahaan. Termasuk bagaimana langkah pencegahannya. Jadi ada subjek, kemudian ada dampak, kemudian ada pencegahannya. Jika ada masalah, ada pencegahannya. Informasi juga 2017 jatuhnya krain LRT Palembang, jembatan penyeberangan orang runtuh, jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi Kuala dan seterusnya. 30 Desember beton girder runtuh jalan tol Pemalang Batang. Sehingga pada waktu itu ada yang dihentikan ya, runtuh berturutan ya, kecelakaan konstruksi major, runtuhnya girder launcher di negara, jatuhnya besi hollow di rumah susun. Tadi ada besi hollow jatuh di pembangunan rumah susun Pasar Rumput. Runtuhnya pengecoran in situ slab proyek pada tol Manado Bitung. Runtuhnya di PT Mixed Use Development. Ini contoh-contoh perusahaan kecelakaan gitu ya, kecelakaan konstruksi. Ada yang minor tahun 2015, ada yang minor, ada yang mayor. Ini termasuk yang minor. Tapi harusnya nol kecelakaan, zero accident. Sehingga waktu itu dihentikan dulu lah begitu. Tanggal 21 Februari. Jadi karena banyak kecelakaan ini 2018, 2017 dihentikan sementara. Ini 2019, data juga ini ya, data saja ini, data. Ini juga data kecelakaan konstruksi. Terlepasnya boom pada servis crane. Oke, longsoran lereng. Ini data. Saya tidak membahas satu persatu. Jadi lanjutan ini waktunya. Nah, sekarang kegagalan bangunan.
kegagalan bangunan. Di bangunan itu ada dua istilah ya, cacat dan kegagalan. Cacat itu defect, kegagalan itu failure. Kalau ini gagal, gagal ya rusak, ambruk, nggak bisa dipakai lagi. Ini selasar gedung BI Jakarta, putus, ambruk. Jembatan Widang, Tuban, runtuh. Gedung Ruko Selipi, runtuh juga, ambruk. Nih, jadi seperti ini. Turap longsor, Bandara Soekarno-Hatta, korban ada satu mobil tertimbun, jembatan Lengkung Utang Kemayoran, kemudian banjir underpass Kemayoran Jakarta Pusat. Ya. Ini contoh-contoh kegagalan bangunan. Bangunan air ini, bangunan struktur bawah, bangunan dinding dan tanah, bangunan jembatan. Ya. Gitu. Ini catatan sebagai informasi saja. Kemudian bagaimana strateginya? Sampai di sini ada pertanyaan 26. Bisa buka cam sebentar, saya tutup. Tadi pagi nggak ada kuliah ya, jadi kuliahnya hanya ini saja ya. Kamis, Iya Pak, gak ada. hmm. Sebaiknya pagi ya, jam 7 pagi gitu ya, lebih seger. Ahmad, Muhammad Kahfi, Juni, Elvira, Noval, Neisha, yuk buka sebentar ini buka cam sebentar. Buka cam sebentar. Ya. Elvira, Neisha, Halimah, Andika, Aisyah, jangan ngintip, kelihatan seperti Muhammad Fadil, kelihatannya seperti pas foto, ya. Widiawati, pas foto. Yuni mengintip, Yuni jangan, iya, itu belakangnya jendela ya, backlight ya, Yuni. Yuni marah, Yuni. Nggak boleh marah. Iya, nggak boleh marah. Ya ini reaksi kaum muda begitu ya. Yuni, Elvira, oke. Oke, ini Elvira sedang nyambung, connecting audio. Oke, cukup ya. Satu, dua, tiga. Nah, satu lagi. Oh, cuma satu frame aja. Satu, Anwar masuk nih. Anwar, Metri, Dioni masuk juga. Oke. 27 juga nambah. Nah, 5 udah kelihatan. Metri udah senyum. Oke, pertama ya. Satu, dua, tiga. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Yang tidak masuk, mesti yang tidak foto, mesti nanti klarifikasi di grup aja, grup kita. Ya.
Oke, cepat-cepat dimatikan. Cepat-cepat dimatikan. Oke, boleh lah, boleh ya. Boleh. Silakan, ada pertanyaan? Saya ada Pak. Silakan. Mau nanya Pak, jadi kalau misalkan ada penyedia jasa konstruksi gitu, kan berarti dia juga tanggung jawab atas tenaga kerjanya yang apa kecelakaan di luar area kerja Pak tadi teh. Kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau masih ada hubungannya dengan pekerjaan, jadi misalkan bagaimana untuk quality control beton ready mix di area yang berbeda. Ya di perjalanan itu masuk dalam kondisi kerja, dalam kerja begitu. Jadi itu kalau misalkan ada kecelakaan tenaga kerjanya, itu bertanggung jawab, ownernya bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya apa? Bisa perdata, bisa pidana. Kalau sudah kelalaian itu pidana. Jadi kalau Anda masuk ke proyek besar, itu biasanya ada induction kan, ada induksi K3, betul nggak? Mau tamu, mau karyawan yang baru masuk, ada Betul. induksi K3 ya. Kemudian ada berita acara, kemudian eh, didokumentasikan. Sehingga nanti itu merupakan dokumen penting jika terjadi sesuatu. Tapi tujuannya bukan mengelak apa-apa, tujuannya adalah zero accident. Ingat ya, tujuannya adalah zero accident. Kenapa sistemnya repot-repot seperti ini? Tujuannya adalah zero accident. Sehingga mengakibatkan korban manusia, alat, dan bahan kita hindari. Tapi kalau kita lihat kondisinya, ya nomor satu manusia. Zero accident untuk manusia. Gitu. Walaupun alat dan bahan, nanti kalau alat rusak juga nanti akan discontinue progres proyeknya, berhenti. Nah, begitu. Nanti lebih detail lagi ya, ada lagi lebih detail. Begitu, Kavi. Siapa makasih. Ya. Ini tadi data ya, data tentang keruntuhan. Ada reportnya nih di PU Jalan Patimura, tapi tidak untuk umum. Misalkan ada kegagalan, ambruk, struktur jalan layang, nanti ada solusinya. Ada solusi. Bagaimana permasalahannya apa, sehingga tahu penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya. Itu ada biasanya cepat, itu kurang dari 1 minggu untuk pertama kali ya. Kemudian untuk jasa konstruksi ini fokus kepada keselamatan dan terpadu, adil dan secara efisiensi yang berkualitas. Kemudian tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan peraturan pemerintah. Apa saja ini? Ya ini sudah bukan sekedar ke proyek, tapi ini sistem. Kalau dibaca nanti ini sistem. Sampai akreditasi bagi asosiasi profesi dalam memberikan rekomendasi lisensi bagi LSP. LSP apa ya? Lembaga Sertifikasi Profesi. Apakah Polban punya LSP? Ada. Polban itu memiliki lembaga sertifikasi properti, personil, lembaga sertifikasi personil ini di bawah BNSP. Jadi BNSP punya aparat namanya, punya lembaga namanya LSP. Polban memiliki LSP. Jadi Polban itu memiliki lembaga sertifikasi profesi P1, pihak 1. Artinya apa? Kalau P1 ini memberikan sertifikasi bagi anak didiknya, bagi peserta didiknya. Jadi tidak bisa mengumpulkan masyarakat, yuk iklan, kita sertifikasi di Polban. Nggak bisa. Jadi itu khusus peserta didik. Kalau enggak, ya pelatihan pembekalan dulu selama seminggu.
2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, gitu. Pembekalan dulu. LSP. LSP kita habis lisensinya, mungkin sekarang sudah reakreditasi ya, LSP. Lembaga sertifikasi badan usaha. Selain lembaga sertifikasi personil, orang juga ada lembaga sertifikasi badan usaha di sertifikasi. Ini tanggung jawab pemerintah pusat apa saja ini? Semuanya administratif, bukan kecelakaan kerja ya. Majority level of safety culture Indonesia construction industry. Survei dilakukan 25 perusahaan konstruksi dan lebih dari 200 responden. Ini data juga informasi. Majority level itu reaktif. Hasil surveinya ini. Ini kenyataan ini. Jadi majority level. Sistem akan berjalan setelah terjadi masalah atau kecelakaan kerja sebelumnya. Nah, hati-hati ini catatan ini. Safety culture. Jadi setelah ada kecelakaan baru diperbaiki. Di proyek, biasanya electricity itu sudah serabutan kemana-mana ya, sudah bertebaran kemana-mana, tidak rapi. Electricity, kabel-kabel listrik. Setelah terjadi kecelakaan baru dibenahi. Ada proyek di rumah sakit di Bandung ini dulu memang jorok sekali itu untuk pengkabelannya, wiringnya, listriknya. Setelah ada korban, tenaga kerja, kestrom, baru dibenahi. Anda lihat di jalan-jalan ya, sekarang kan makin banyak kabel ya, kabel IT, kabel internet, kabel listrik di jalan makin penuh. Kalau mendengar kabar beberapa waktu lalu kan ada tukang Gojek kesangkut kabel, jatuh meninggal. Ada lagi yang baru-baru itu. Nah itu yang poin pertama. Sistem akan berjalan setelah terjadi masalah atau kecelakaan kerja. Fokus terhadap masalah atau kecelakaan kerja. Kemudian ada blame culture. Ini blame culture ini juga jangan ditiru nanti. Budaya saling menyalahkan. Kemudian investigasi kecelakaan hanya fokus terhadap kecelakaan manusia, kesalahan manusia. Ya semuanya sumbernya manusia, sehingga nanti kalau ada kecelakaan kerja itu manusia. Padahal alat, tools, itu bisa berperan. Fatigue, patah, lelah logam, sebelum masa berlakunya habis begitu. Itu juga bisa menjadikan alasan sebenarnya. Kejadian, singkat saja, kejadian near miss mulai diperhatikan. Nah, nanti kita lihat ya, apa tuh near miss? Ini PR nih. Near miss itu apa sih? Hampir kecelakaan, near miss. Dan seterusnya. APD, kebersihan kerja, dan seterusnya. Nah, itu adalah reaktif, maturity level, reaktif. Udah itu saja. Lainnya apa? Ada basic, reaktif, compliant, proaktif, resilient. Kalau proaktif bagus, jadi sebelum ada kecelakaan begitu. Oke. Aisyah Latifah terputus. Oke, sip. 5 langkah strategis. Ini penting nih. 5 langkah strategis. Kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi. Masalahnya di situ. Pengawasan keselamatan konstruksi saat kegiatan masih kurang. Tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang. Petugas keselamatan konstruksi, ahli K3, konstruksi, ahli keselamatan konstruksi yang bersertifikat masih kurang. Regulasi belum mendukung. Bagaimana mengatasinya? Perlu transformasi kebijakan. Ya, apa ini? Ini kan tidak kalimat
action ini perlu transformasi kebijakan. Penyempurnaan, perbaikan, segera begitu ya. Poin 2-nya, strategi mengatasi permasalahan. Ya. Nih, safety first, zero accident. Ini adalah transformasi kebijakan tadi. Di sini ada 5. Ada 5 yang diperhatikan. Padahal ada belasan sebenarnya. Ada 5. Perbaikan regulasi, pembentukan komite keselamatan kerja konstruksi, pembinaan peningkatan keselamatan SDM, kualitas SDM, perbaikan organisasi QHSE, UKK, kemudian pengawasan. Transformasi kebijakannya ada 5. Kalau saudara sudah ini belum, sudah sertifikasi LSP kita, sudah pernah sertifikasi pada tahun lalu, belum pernah sama sekali ya. Ya diharapkan nanti masih sempat, karena masih setahun lagi ya, sertifikasi tenaga ahli pelaksana pekerjaan gendung atau pelaksana pekerjaan jalan. Kita memang hanya punya 2 skema sertifikasi LSP kita sipil, hanya punya 2. Kalau misalkan nanti perlu yang lain tentang K3, kita sedang ajukan kalau nggak salah, nanti bisa kerjasama dengan LSP lain. Ini peran ahli muda, ya ahli muda. 30.841 tenaga ahli konstruksi. Perannya ini sebelah kanan ini. Nomor 2 dari bawah, mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis keselamatan konstruksi jika diperlukan. Setelah saudara semua PKL di lapangan, apakah ada usulan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi yang berbasis keselamatan kerja? Ada enggak? Jadi nanti kalau misalkan ada melaporkan tentang K3, nanti dalam kesimpulannya atau dalam sarannya ada usulan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis keselamatan konstruksi. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti laporannya sudah ada APD dari helm sampai kaki sampai sepatu ya, safety shoes. Tapi nggak ada sistemnya. Perhatikan nanti. Laporan nggak usah panjang-panjang, tapi substantif, substantif. Jadi isi konten harus bagus, cukup gitu. Kebijakan dan komitmen ini titik tanda tangan semua ini yang terlibat. Komitmen saja ini. Komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi kementerian kita, bukan kementerian PU, bukan kita ya, kementerian PU. Mulai dari menteri sampai badan pengembangan SDM. Ini informasi upaya pemberdayaan keselamatan kerja. Kemudian bimbingan teknis. Ya, ini kan tugasnya Polban, ini sipil Polban. Memberikan bimbingan teknis, BIMTEK gitu ya. Sertifikasi petugas K3 konstruksi. Ya, saya lupa juga masih berlaku nggak punya saya. Saya itu punya sertifikat umum, K3 umum, kemudian K3 konstruksi sudah 2 kali. Jadi 3 kali. Oke, ini contoh-contoh saja pemberdayaan ahli. Ini upaya pemberdayaan keselamatan kerja. Misalkan surat izin bekerja, kemudian checklist pekerjaan. Itu contoh-contoh ini. Sudah teknis. Pemberian penghargaan. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemberian ahli, empowering ahli K3 konstruksi. 7 pemberian penghargaan. 8 pemberian sanksi. Hati-hati kalau ada kecelakaan dapat kena sanksi.
Ada fakta komitmen, ada fakta integrasi, ada fakta komitmen. Komite K3. Nah, ini ada Komite Keselamatan Konstruksi, ada Komite Keselamatan Bendungan (KKB), ada Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan (KKJTJ), terowongan jalan. Ada Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG). Ini pada waktu prakonstruksi. Jadi ini proses ya, proses. Dalam Undang-Undang Bangunan Gedung itu kalau disimak itu ada 3 fase. Fase prakonstruksi, ada fase proses konstruksi, ada fase operation and maintenance. Jadi seperti ini. Jadi pada waktu prakonstruksi itu ada desain berkeselamatan. Kemudian pada waktu proses konstruksi, ini pelaksanaan konstruksi, misalkan yang wajib Permen PUPR nomor 10 2021, ini pelaksanaan konstruksi berkeselamatan. Setelah selesai konstruksi ada final landing over, FAO, kemudian baru pemanfaatan. Kegagalan bangunan oleh penilai ahli. Pemanfaatan konstruksi berkeselamatan berwawasan lingkungan. Ini proses tahap konstruksi aman. Sebelum konstruksi, pada proses konstruksi, kemudian pasca konstruksi. Kira-kira begitu ya. Ada informasi juga ini ada komite keamanan bendungan, ada komisi keamanan jembatan dan terowongan jalan, ada komite keselamatan bangunan gedung. Nah, bisa dibaca nanti ya. Ini merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang modul 2. Komite Keselamatan Konstruksi ada tugas dan kewenangan. Oke, ini contoh-contoh. Jadi ini monitoring, pemantauan, evaluasi keselamatan konstruksi pada proyek bendungan. Udah contoh-contoh nyata ini. Ini adalah tinjauan lapangan. Nah, gambar ini sangat menarik. Gambar. Kalau mouse saya kelihatan nggak ya? Mouse bergerak ini. Mouse nggak kelihatan. Oke, sebelah kiri bawah ini. Saya seharusnya punya pointer ya. Oke. Harus pakai penggunaan body harness sebagai APD. Ini apakah semua pakai laptop atau ada yang pakai HP? Saya pakai HP, Pak. HP kecil sekali kalau begitu ya. Ya mungkin nanti sebelum kuliah dikirim materinya begitu ya. Maksudnya biar bisa dibaca. Oke, ya baik. Kemudian penempatan papan promosi. Kemudian pemakaian ID card. Ini contoh saja pemantauan evaluasi keselamatan konstruksi. Ini lokasinya di Banten, ini lokasinya di Kaltim, Pulau Balang. Contoh-contoh saja ini. Contoh implementasi K3. Ini Sidoarjo, ya. PDAM. Bagaimana contoh K3. Ini Pasar Rumput, Jakarta. Pasar Rumput, Jakarta. Rusun, ya. Rumah susun. Pengecekan core lift. Penumpukan material. Dicek semua. Ini contoh pemeriksaan bangunan gedung di DKI. Contoh saja seperti ini. Penugasan pemeriksaan bangunan gedung di Provinsi DKI. Contohnya seperti ini. Ya, nggak maju. Oke, saya stop dulu. Ya, kelihatan? Kelihatan ini?
Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini maju ya? Enggak, bergerak. Bergerak ya? Ganti. Gerak, Pak. Oke, sip. Ini tentang teknis pemeriksaan bangunan gedung, dibaca nanti ya. Dibaca begitu. Ini contoh-contoh saja pemeriksaan bangunan gedung di wilayah DKI. Apa saja yang diperiksa, mana saja ini. Ada gedung mixed use Grand Indonesia, campuran penggunaannya. Ada apartemen. Apartemen itu paling digunakan dua fungsi ya. Tapi fungsi utamanya hunian. Blok M Plaza, Gedung Cipta Karya, Gedung Bina Marga, Gedung Kanopus, Gedung Utama Kementerian PUPR, Green Building nih, Gedung Ditjen Bangda, Gedung Menara Bidakara, dan seterusnya. Ini contoh aja. Komite Keselamatan, konstruksi memeriksa ini, pemeriksaan bangunan gedung juga. Jadi ini ada utilitas, sebelah kanan ini ada utilitas. Pendingin, foto-foto kegiatan, informasi. Ini contoh hasilnya. Jadi implementasinya seperti ini. Oke. Ini hasilnya antara lain secara garis besar. Kalau diberi peringkat kepatuhan bangunan gedung itu ada sangat patuh, patuh, cukup patuh, dan sebagainya. Ini informasi saja ya. Terus kemudian ada usaha. Ada usaha. Apa yang harus diperbaiki tadi? Faktor yang mempengaruhi pemenuhan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan ini. Biaya keselamatan konstruksi. Oke. Biaya keselamatan konstruksi. Jadi sekarang itu kalau Anda sebagai kontraktor, kemudian ikut penawaran, pelelangan begitu, itu harus memasukkan biaya keselamatan konstruksi. Jadi tidak disembunyikan lagi. Nah, harus ada kelompok atau urian pengeluaran biaya yang disebut sebagai biaya keselamatan konstruksi. Ada biayanya itu. Jadi tidak nyelip ke sana kemari, tapi sudah ada khusus. Ada paket khusus untuk biaya keselamatan konstruksi ini. Jadi pada waktu tahap prakonstruksi itu ada pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang. Ini biaya K3 dialokasikan dalam biaya umum. Ini revisi nih ya sekarang. Ini status Februari tahun 2022, atas tahun ini. Sekarang udah jadi ini. Kemudian ada peraturan LKPP. Komponen item pekerjaan penerapan sistem harga dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Masukkan dalam bill quantity. Jadi nanti kalau Anda sebagai kontraktor ingin lelang, ingat ada item pekerjaan atau kelompok pekerjaan penerapan SMKK. Begitu. Kemudian perubahan PP 14 juga sama. Ada bill quantity, daftar kuantitas dan harga, itu dimasukkan. Nah, baru yang Permen PUPR 10 2021 ini tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, ini yang 21 dicabut, kemudian biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi.
Ada ya. Jadi kalau Anda mendapatkan daftar kuantitas dan harga, bill of quantity sebagai lampiran kontrak, nanti seharusnya ada item pekerjaan SMKK. Jadi biaya penerapan SMKK. Intinya itu. Pertanyaannya apakah setelah PKL Anda sudah menemukan bahwa ada unsur biaya penerapan SMKK? Ada yang melihat? Melihat, Pak. Ada ya? Punya dokumennya nggak? Kopinya atau apanya, fotonya gitu. Adanya di itu, Pak, pemaparan garis besar proyeknya, Pak. Oh ya, Dan berapa persen buat si SMKK ini, Pak. penerapan SMKK ya. Berarti ini tahun 2023. Karena implementasinya 2022 belum ada itu. Sekarang mungkin sudah ada ya, sudah pertengahan 2000, sudah awal 2023. Kamu nggak daftar KAS kan? Jadi ada penerapan SMKK gitu ya. Iya bagus. Nggak boleh makanya. Hah? Boleh itu jadi sadis. Oke, di mute dulu yang ngomong bocor mic-nya. Mic-nya yang bocor. Oke. Ini intinya ya. Jadi ingat bahwa biaya penerapan SMKK itu harus masuk dalam bill of quantity, BQ, atau daftar kuantitas dan harga. Ada action plan SMKK. Ini penerapan saja. Ini nanti Anda baca pada waktu nanti nyusun studi kasus. Apakah betul evaluasi penyebab kecelakaan konstruksi itu permasalahan SDM? Kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan SOP, tidak adanya konsultan pengawas. Kalau peralatan, safety faktor pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ini betul nggak seperti ini? Ya. Ada rekomendasi SMKK, kemudian perilaku berkeselamatan. Jadi budaya sehat ini, kemudian manajemen proyek, kemudian keselamatan teknis. Rekomendasi. Ada beberapa poin, tidak saya baca satu persatu. Jadi perlunya perbaikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Di antaranya SMKK. Satu, SMKK. Dua, perilaku berkeselamatan. Ini culture ya, tadi budaya tadi. Budaya SMKK tadi. Tiga, manajemen proyek. Isinya apa saja ini? Empat, keselamatan teknis. Keselamatan teknis terutama alat bisa rusak. Kalau alat rusak bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, begitu. Peralatan. Kalau peralatan tidak dirawat sesuai SOP, nanti manusianya yang salah. Manusianya yang salah. Kalau ada truk atau bus rem blong, sehingga terjadi kecelakaan, remnya tidak berfungsi, yang salah siapa? Tentunya tidak bisa menyalahkan mobilnya, tidak bisa menyalahkan busnya. Yang salah manusia. Nah nanti kalau istirahat, bukan istirahat, kalau misalkan di survei, maka nanti akan kelihatan apakah SOP dilakukan atau tidak, dilaksanakan atau tidak. Anda punya sepeda motor, ada SOP pemeliharaannya, harus dilakukan. Harus dilakukan pemeliharaan. Berapa standar tekanan ban? Ban depan berapa, ban belakang berapa? Itu harus dikontrol. Ada waktu periodiknya berkala. Ada waktu berkala. Lampu, ada waktu berkala dicek. Kemudian mesin, ada waktu berkala dicek. Begitu. Ini pelaksanaan rencana kerjasama. Nggak apa-apa, ini ada informasi saja ini. Jadi kalau kerjasama ada 4 poin. Jadi fakta keselamatan konstruksi, kemudian inisiasi kerjasama, kemudian penyusunan draft
perjanjian kerjasama, baru tanda tangan perjanjian kerja sama. Kemudian actionnya ke kanan. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara lain melaksanakan SOP. Melaksanakan SOP. Ini khusus ini penerapan keselamatan konstruksi di masa pandemi. Ini khusus pandemi hampir berakhir sekarang. Ada protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sudah hampir berakhir ini ya. Waktu PKL gimana kewajiban cuci tangan ada ya, masih ada poster-poster. Kemudian kewajiban memakai masker apakah masih ada selama PKL? Wajib atau pilihan? Di proyek saya Pilihan, ada Pak. ada swab juga. Oh, harus ya. Ada pemeriksaan namanya ya. Metodenya swab. Ya, Pak. Oke. Ya. Di lapangan pakai masker? Diwajibkan pakai, Pak. Wajib, ya. Sekarang pilihan ya, bagi yang usianya senior, 60 tahun ke atas, memiliki uh, sakit, penyakit, wajib. Tidak bermaksud menularkan, menanggulangi penularan, tapi juga ketularan juga. Oke. Ini AKB, new normal, lewat ini sudah. Lewat. Terima kasih. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lihat gambar-gambar saja. Ini masih ini di depan screen ya, di depan layar semua masing-masing. Masih, Pak. Ya, jadi oke, makasih. Jadi yang M1 modul 1 saya bagi, modul 2 peraturan-peraturan saya bagi juga nanti saya kirim ya. Saya kirim juga. Pak. Ada pertanyaan, Agung? Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya, oke. Sekarang kita lihat gambar-gambar saja. Oke. Keselamatan konstruksi dalam gambar. Ini sumbernya dari PU ya. Dari PU. Menggunakan APD sampai mengerjakan apa, mengaduk apa ini, menggunakan APD, tangan, kacamata, helmet. Cuma ada yang kurang, tidak pakai tali dagu, chain strap. Tidak ada tali dagu. Ya kan? Oke. Ini mengaduk. Bagaimana cara mengaduk? Ini seperti syuting saja, ini seperti artis begitu. Tidak pakai tutup masker, tidak pakai sarung tangan, safety kaki, contoh saja. Ini juga model saja ini, model. Ini latihan pemasangan keramik, ya. Pemasangan keramik. Bagaimana latihan pemakaian APD untuk pemasangan keramik. Tukang.com. Mudah-mudahan ada gerinda ini, mudah-mudahan ini gerindanya mati ya. Ini juga sembarangan ya. Sebelah kiri, sebelah kanan juga. Ini gambar yang diedit, tapi menggambarkan kondisi yang tidak seharusnya begitu ya. Sama juga ini. Saya punya foto beberapa seperti ini. Misalkan di Kuningan ada tower ya, tower namanya apa itu ya.
di lantai 5, 6, 7. Orang naik-naik tanpa pengaman. Ya. Saya foto. Banyak kasus. Ini juga sebelah kiri ini bahaya sekali. Kanan juga bahaya. Dan nanti kalau ditanya, ini bagaimana sebaiknya? Ada saran apa? Harus tahu. Ada saran apa? Harus tahu. Sebelah kiri sama. Gambar ini dipakai oleh mana-mana ini. Gambar kanan juga sama, tidak dimatikan lasnya. Nah, ini dari Associated Press. Ini juga sama. Ini mana yang dipotong sebelah kanan ini. Nanti kalau terpotong, siapa yang jatuh? Gitu. Ini juga sama, gantung diri. Kalau kepleset, sebelah kanan ada asal-asalan. Nah, silakan komentar sendiri. Gambar-gambar tentang K3. Ini nyata ya, gambar kanan ini nyata juga. Ini penerapan rambu-rambu. Penerapan rambu-rambu. Rambu lalu lintas. Oke. Standar APD untuk pekerja, kemudian APD bekerja di ketinggian. Jadi misalkan helm ini pakai chain strap, pakai tali dagu. Kalau di ketinggian harus pakai alat pelindung jatuh, full body harness tadi. Rambu-rambu ada rambu ini prinsipnya gini, ada merah, kuning, biru, hijau. Merah apa? Merah. Larangan, Pak. Ya. Kemudian ada peringatan. Kemudian ada wajib. Hijau ada himbauan. Kemudian ada label berbahaya. Ini contoh untuk SIU dan SIL alat berat. Izin operasional, surat izin. Izin operasional. Alat apa? Kemudian ada surat izin operator. Mobile crane ada juga SIM. Oke. Ini kiri contoh untuk sertifikat dari BNSP, LSP ya. LSP K3. Kurikulumnya daftar unit kompetensinya sebelah kanan. Oke. Ini ada sertifikat keahlian. Jadi kalau sipil itu masih menggunakan sertifikat kompetensi dari BNSP. Lihat ini burung Garuda, BNSP. Kemudian kalau di pekerjaan di lapangan masih menggunakan sertifikat keahlian atau SKA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Seperti ini bentuknya. Dualisme. Contoh kegiatan-kegiatan ketiga, safety morning talk, induksi, pembagian APD, pemeriksaan APD, pemakaian APD di lapangan, rapat mingguan. Ya. Ini ada nggak ya di PKL, proyek PKL begitu? Unsafe action, condition. Ya ini unsafe action. Contoh level 1, untidy doesn't meet expectation. Puntung rokok, pagar proyek kotor tidak bersih, rambu kotor, sampah berserakan. Ya, seperti ini ya. Sampah atau material tidak disimpan dengan baik. Tumpukan barang menghalangi tempat kerja jalan masuk. Nah, jadi kalau di PKL nanti ada besi, tulangan tidak ditutup nggak masalah, tapi jangan menghalangi orang jalan, kendaraan jalan untuk safety exit begitu, nggak boleh menghalangi. Ya, contoh-contoh berikutnya ini, contoh-contoh berikutnya, saluran berlubang. Ya. Oke, before after.
before after, pekerjanya sudah kebal, tidak menggunakan APD. Ya, ini ada kunci tidak dicabut. Oke, contoh-contoh saja ini. Tidak dilaksanakan lockout, tag out, ada loto, ya. Lockout, tag out kalau rusak begitu. Ada potensi bahaya. Ini contoh, lainnya contoh bisa dibaca nanti. Contoh ini di Jembatan Teluk Kendari, contoh saja, foto-foto proyek ini. Kemudian nanti ada juga contoh Jembatan Teluk Kendari, contoh proyek rusun tingkat tinggi Pasar Rumput. Ya. Jadi kejadian ini Besiolo jatuh di Pasar Rumput. Nih, TKP-nya di sini. Tidak ada safety net. Oke. Ini Pasar Rumput dan seterusnya. Ini sebagai gambaran saja ya, sebagai gambaran. Bandingkan nanti dengan tempat Anda PKL. Ya, dua zona. Ya, gambar-gambar lapangan. Oke, ada gambar, kemudian ada substansinya. Jadi laporan PKL Anda biasanya kalau misalkan K3 tentang APD aja di foto helm, sehingga tiap laporan ada foto helmnya, helmetnya foto. Coba cari nanti yang substansial. Cari yang substansial. Jadi gambar itu menunjukkan, judul itu menunjukkan gambarnya. Oke. Ya, begitu. Ya, ada pertanyaan? Coba sekarang kalau diminta, Anda semua diminta menuliskan. Tuliskan dua poin materi kita hari ini. Kalau diminta menulis 2 poin materi kita hari ini apa? Materi kita hari ini apa? Izin jawab, Pak. Ya, silakan, Agung. Terutama perihal perubahannya, ada perubahan Perpu, Pak, perihal K3-nya lebih diperhatikan, Pak. Ya, Terus juga K3 sekarang sudah dimasukkan ke dalam anggaran biaya gitu, Pak. Jadi lebih dispesifikasi dari peraturan sebelumnya gitu, Pak. ya, ya. Jadi Terus SMKK sudah masuk ke bill of quantity ya, sudah ada item pekerjaan, kelompok item pekerjaan penerapan SMKK. Oke, bagus ya. Ada lagi silakan. satu lagi perihal itu, Pak, kayak pentingnya K3 dalam konstruksi gitu, Pak, tentang detail-detail yang harus Ya, dilakukan saat di dari ketinggian dan sebagainya, Pak. ya, ya. Baik. Seperti itu, Ten- Pak. Ya, tentunya masing-masing punya ini ya, punya yang mengkristal di kepala itu apa sekarang itu ya. Silakan nanti
dirangkum begitu. Tapi memang ada pertanyaan, pertanyaan tadi. Ada 4 pertanyaan tadi. Jadi tujuannya adalah 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan dari sini tujuan tercapai nggak ini? Ada gambaran nggak ini? Jadi misalkan eh, yang poin 2 itu tentang SMKK. Ini belum selesai, hanya menjelaskan saja. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi sekarang. Bagaimana aturan tentang K3. Nanti aturan lebih lebih jauh lagi, nanti di M02, di modul 62. Gitu. Sedangkan topik utamanya kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Jadi poin yang pertama kalau kita tuliskan itu tentang pengantar dan silabus. Silabusnya apa? Silabusnya adalah materinya ini. Silabus namanya ini. Silabus itu bahan kajian, materi yang akan kita bahas, topik-topik yang kita bahas ini. Mudah-mudahan bisa kesampaian semua ini. Yang kedua tentang ini, kebijakan pemerintah tentang keselamatan konstruksi. Dan detailnya tadi sudah dijelaskan. Oke, kita eh, masih ada 1 jam ya. Jadwal kita sampai jam berapa ini? Jadwal kita sampai 17.30. Iya, Pak. Ya, tapi saya meragukan ini kuatnya sampai 17.30. Kalau Anda kuat, saya nggak kuat. Gitu. Ya, oke. Jadi ceramahnya cukup 2 jam lebih ya. Ceramahnya cukup. Nanti tinggal dibaca lagi materinya. Jadi akan saya kirim 2 file dalam bentuk PDF nanti. Materi hari ini dan materi minggu depan. Materi minggu depan itu review saja karena itu peraturan-peraturan mana yang penting begitu. Nanti arahnya ke, jadi materi minggu depan nanti arahnya ke SMKK. Jadi lebih banyak nanti ke SMKK, peraturan keselamatan kerja. Bapak, Ya, untuk kelas 3A KGE ada lab konstruksi 3 minggu. oh iya betul betul betul. Ya, mulai minggu kedua ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya selamat masuk lab konstruksi. Lab apa nanti ya materinya? Itu judulnya kan lab konstruksi. Blok jadi. Ya, betul, Pak. Lab konstruksi gedung 2. Betul kan ya? Lab konstruksi gedung 2. Kita kepotong 3 minggu. Nanti seminar PKL itu ada minggu ketiga Oktober ya. Seminar PKL minggu ketiga Oktober. Oke. Ya, terima kasih. Ingatkan. Ya begitu aja kalau ya. Jadi supaya nggak lupa saya bagi satu aja nih, satu materi ini. Ini cukup banyak, ini 159 halaman, tapi termasuk ini informasi ya, termasuk informasi. Contoh-contoh. Oke, cukup hari ini. Cukup hari ini. Jadi yang tidak masuk 2 orang ya. Iya, Pak. Tidak masuk 2 orang. Siapa saja ini? Bentar. Nggak ketemu. Oke.
Tidak masuk 2 orang, satunya adalah umroh. Satu kemana tadi? Iya, ke Belanda ya. Ya, oke nanti tolong namanya sudah terputus ini hubungannya. Tolong di WA yang pertukaran pelajar dan ke yang umroh. Bisa tolong di share di WA grup ya. Hari ini saya catat 2 tidak masuk. Izin semua dua-duanya pertukaran dan eh, umroh gitu. Dosen wali siapa? Dosen wali Karyawan Pak. Karyawan. Pak Riawan. Oke. Ya. Nanti absennya diisi ya, absen manual diisi. Saya akan mengisi dengan berita acara absen di aplikasi. Jadi absen yang manual nanti perlu diisi juga. Saya tanda tangan ya. Besok atau kapan begitu. Besok saya mengajar sore. Nantilah diisi. Terus kemudian materi PDF saya kirim. Apalagi ya? Cukup ya? Oke, cukup. Silakan melanjutkan aktivitas yang PKL. Kemudian yang masih di Polpan pulang begitu hati-hati di jalan atau sudah di rumah semua ya. Jadi minggu depan masuk lab. Nanti saya tengok juga di lab konstruksi. Saya tengok juga. Satu orang kalau masih ada pertanyaan, usulan silakan bebas saja. Bisa 5 menit kalau ada. Ya ini kan harus online ya. Kalau online seperti ini saya harus membuka aplikasinya dari kampus menggunakan sinyal dari kampus, menggunakan WiFi dari kampus. Tidak bisa dibuka dari luar. Terus untuk menutup juga sama dari kampus juga. Jadi tetap saya ke kampus. Tetap saya ke kampus. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya ucapkan selamat sore. Ya. Pilih meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Sore Pak, terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. oke, sama-sama.